Ya, setiap Pak Dokter ini lalu di sama-sama berceramah keluarnya dulu ya. Kalau Pak Sekretaris saya lihat setiap maghrib kalau sudah sholat azan itu ada di masjid mana tak tahu deh. Kemudian yang saya hormati dan yang saya cintai mantan pacar saya, mungkin ada yang kenal itu enggak Bu? Ini yang mendampingi saya tiap hari, pagi, siang, sore, sampai malam. Kasih saya ada Kabit UMKM. Nah, juga kemudian kenalan sama Pak Ustadz, supaya nanti ya. Nah ini Pak, memang hak dan wajibnya bermusuhakan itu yang inilah yang selesaikan. Kemudian ada Pak Arniasa Manakadu. Nah, ini yang tanggung jawab berapa pengangguran yang bertanggung jawab untuk menentukan tingkat pengangguran terbuka sama kemiskinan beliau ini. Kemudian satu lagi Pak Ida. Oh ya Pak Ida dari izin sama saya ini ngurusin operasi. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan juga para pejabat profesional Kasubag dan ibu-ibu dirinya ya ibu-ibu yang berbahagia. Marilah kita berikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salam yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat, hidayah, dan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat kembali berkumpul di dalam ruangan ini dengan ruangan aula di tenaga kerja koperasi UKM tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Pohon salam di samping pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Giliran banyak duit kencangnya aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa hazzaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi beserta Ibu yang saya hormati abang saya Bang Haji Normal Yahya
Sebagaimana yang dikatakan Pak Kepala Dinas tadi, beliau sohib saya. Kami sudah lama berkenalan, sudah lama berteman ketika beliau masih di kantor gubernur. Karena saya dulu sebagai imam di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Dan sekarang alhamdulillah bertemu kembali dalam keadaan sehat Bang ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan dinas tenaga kerja, bapak-bapak, para karyawan, karyawati yang hadir dalam kesempatan ini, yang semoga kita semua dirahmati Allah. Amin. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan tausiah kepada kita semua dalam rangka menyongsong, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Memang Ramadan tinggal menghitung hari. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah, mereka sudah menetapkan bahwa puasa dilaksanakan hari Sabtu. Namun pemerintah masih menunggu dari lembaga falakiyah untuk melihat hilal atau melihat bulan. Apakah hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, oleh karena itu, sidang isbat itu baru dilaksanakan sore Jumat. Nah, sore besok ya Bu ya. Nah, kalau nampak bulan, maka kita puasa sama-sama, Muhammadiyahnya, NU-nya, semuanya sama. Tapi kalau bulan tidak nampak, maka digenapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari dan berpuasanya dimulai hari Minggu. Maka oleh karena itu kita masih menunggu sidang isbat Kementerian Agama untuk menentukan 1 Ramadan. Namun demikian, puasa memang tinggal menghitung hari. Ada orang berkata, "Woi, tidak terasa, puasa sudah datang kembali." Tidak terasa. Emang Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu ini berlalu dengan cepat. Memang tidak terasa, karena memang tidak kita pikirkan. Waktu ini kalau kita pikirkan, dia akan terasa lama. Setahun itu lama. Tapi kalau kita jalani kehidupan ini selama 1 tahun dari Ramadan ke Ramadan, apalagi kita menjalaninya dengan enjoy, maka tidak terasa oleh kita. Maka waktu tidak terasa. Nah, jadi ibu-ibu yang punya angsuran, tidak usah dipikir ya, dah. Jalani saja. Nah, gitu. Pokoknya jalani saja. Nah, yang penting tiap bulan bayar. Ya, ini sebenarnya orang koperasi tidak perlu diajari ya. Ya. Tiap bulan bayar, lambat laun selesai. Pokoknya tidak usah dipikir ya. Kalau pikir pening, pala kita mikirnya. Jalani saja, nikmati saja, itulah hidup. Insya Allah tidak terasa. Nah, jadi Bapak Ibu juga ceramah kesempatan ini tidak perlu dipikiri berapa lama waktunya. Pokoknya kita jalani saja, kita nikmati saja. Setuju? Nah, insya Allah
Saya ceramah tidak lama-lama kan. Ya, ada ibu-ibu bilang, Ustadz, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Wah itu, saya setuju itu kan. Ya, saya kepengen jawab saja, ikan mujair, ikan seluang. Kalau sudah cair, saya pun pulang. Iya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah merupakan bulan yang dinanti-nantikan bagi umat Islam. Karena Ramadan ini li'annal hasanata fihi, di dalamnya begitu banyak kebaikan-kebaikan. Dulu ketika Nabi masih hidup, mengakhiri bulan Sya'ban, Nabi pidato. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wahai manusia semua, akan datang kepadamu satu bulan yang akan menaungi kamu semua. Dia adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan barakah, di mana di dalamnya ada satu malam, jikalau kita dapat melaksanakan ibadah dan mendapatkannya, maka dia akan lebih baik daripada 1000 bulan jikalau kita ibadah. Itulah Lailatul Qadar. Nah, berdasarkan hadis ini, maka para orang tua kita dulu jauh-jauh hari mereka sudah mengharapkan kedatangan bulan suci Ramadan itu. Maka dalam konteks ini, apa yang harus kita persiapkan menyambut dan menyongsong kedatangan Ramadan? Paling tidak ada 4 hal yang harus kita persiapkan. Pertama, kita harus banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, ya Allah, sampaikan umur kami masuk dalam bulan Ramadan. Kenapa kita harus banyak berdoa? Sebab umur tidak ada yang tahu. Berharap bisa masuk dalam bulan yang mulia ini, tahu-tahu meninggal. Kita tidak tahu. Ya. Soal umur ini dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti mati. Termasuk kita yang hadir nih. Ini nampak banyak yang muda-muda masih kan. Nah, tidak ada jaminan bahwa orang itu meninggal di waktu tua. Ada juga orang muda yang meninggal. Kenapa? Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu entah siapa duluan, entah siapa belakangan, tidak? Betul tidak? Wah, nanti yang masih bujang-bujangan di belakang, tidak? Tidak tahu entah siapa duluan, siapa belakangan. Bisa be yang sedang meninggal dulu itu yang sedang bersandar-sandar di dinding. Bisa kita. Kita tidak tahu, misal ya kan. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu manakala datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tinggal nunggu waktu dan gilirannya. Bisa saja yang meninggal dulu, ibu-ibu duluan, bapak-bapak belakangan, bisa. Ya Bu ya? Atau sebaliknya, bapak-bapak belakangan, sama
Iyo, nak menang dewe ustad tuh gitu. Bu, oh bu, kalau ditanya dengan ibu sebaiknya yang duluan meninggal tuh sebaiknya bapak apa ibu? Ah, bapak. Dengarlah kamu. Iyo, di mana-mana be saya ceramah bu, ya kan? Kemarin saya ceramah di apa PT Pertamina, Kanalia Samatas. Sama juga saya tanya ibu-ibu, bu yang sebaiknya duluan meninggal bapak apa ibu? Bapak lah, katanya. Lah capek kami ngurus bapak. Nah, Masya Allah, sampai hati ini aneh enggak? Itu makanya bapak-bapak, ada. Walaupun kita sibuk dengan urusan kerja kita, jangan lupa ngaji semayang. Sebab kita mati tidak ada sekubur. Betul tidak? Amalan kita masing-masing. Tuh. Jadi ada bapak-bapak siang malam peras keringat, banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kerja, mencari duit. Beli motor, beli mobil, beli rumah, beli kebun. Dapat. Motor dapat, mobil dapat. Begitu sudah terkumpul, bapak tu mati. Meninggal bapak tu, diantar ke kuburan. Istrinya kawin pula. Kesian deh lo. Nah, motor yang dibeli tadi suami barunya yang make. Berbonceng-boncengan dengan suami baru tu. Lewat pula dekat kuburan bapak suami yang meninggal tadi. Ya Allah, malang nasib. Enak. Begitu lewat dekat kuburan tadi, nanyo pula laki baru tu, mama, mana kuburan mantan suami mama dulu? Karena mama ni di belakang megang pinggang, pakai kaki nunjuk itu hak, kata dia. Sampai hati ni ya. Maka kalau dinas ya. Masya Allah. Jadi itu bapaknya. Jadi walaupun kita masih muda, tetap harus jangan lupa ngaji semayang. Sebab itulah amalan kita. Nah, momentum Ramadan ini bentar lagi insya Allah mari kita persiapkan. Karena ini adalah bulan diskon, bulan pengampunan. Ya. Tuh, siapkan amal-amal kita. Ya. Kita tidak tahu. Gitu. Nah, ibu juga macam itu, enak. Walaupun kita sibuk, bu, ada melayani suami, ya, melayani anak, jangan lupa ngaji, baca Quran, sholat malam, jangan lupa. Namanya dunia ini seperti itulah. Kadang-kadang ada orang sayang dia dengan suami. Sesayang-sayang kita dengan suami, kita mati tidak sekubur. Pasti berpisah. Itu makanya tatkala malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pesan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, hiduplah kau di atas dunia, tapi ingat kau akan mati. Tuh. Nabi Muhammad saja mati, apalagi kita, betul tidak? Pejabat mati, rakyat mati, bapak-bapak, ibu-ibu, orang gagah, orang buruk, ustad, ustad mati juga. Semua kita akan mati, meninggal. Oke, Pak, selamat jalan. Nah, begitulah ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian. Maka itu persiapkan. Ya, siapalah yang tidak ada sayang, anak, sayanglah kita semua, suami istri pastilah sayang. Tapi jangan itu membuat kita lupa. Ya ayyuhalladzina amanu
La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu membuat kamu lalai dari ibadah pada Allah. Itu kita tidak boleh lalai, bapak-bapak, ibu-ibu. Sesibuk-sibuk kita ngurus dunia ini, jangan lupa urusan akhirat kita. Tuh. Ada bapak-bapak, ibu-ibu juga sibuk, sibuk sana sini. Nah, lupa segala-galanya. Jadi ada bapak-bapak, istrinya meninggal. Oh, bapak tadi suaminya kencang nih nangisnya. Sampai nguling-nguling di jalan tuh bapak tuh nangis. Bininya meninggal. Wow. Tidak lama kemudian kawin pula bapak tuh. Jadi yang nangis sampai nguling-nguling di jalan itu air mata. Itu bapak lah nyebutnya tuh air mata buaya. Ada lagi yang lebih hebat lagi. Istri tetangga yang meninggal, bapak kencang nangis. Padahal sudah disebut heboh masyarakat, Pak. Ini tetangga tuh Pak. Ini bapak tuh meninggal. Apa bapak kencang nih nangisnya? Kata dia, jawabnya, dah dia enak, bininya cepat mati. Bini aku sampai kini tidak ada mati-mati. Masya Allah, rupanya lalamunya doakan bininya cepat. Itu amat itu Bu ya. Jadi sesayang-sayang kita dengan suami, ya tetaplah kita beribadah pada Allah.